kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajelis ilmu agama. Maka bangsa mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaat fi dzillihi ta'ala ya rabbal alamin. Kita buka pelajaran tajwid dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, kita baca dulu baitnya, nanti baru akan kita jelaskan. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'in. Muhammad bin al-Jazari الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة بما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليه محدد قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات حرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعيل حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل
منفتح مثبتة والضده منفتح مثبتة والضده مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجلقة بكت شديدها لفظ أجلقة بكت وبين رخو والشديد للعمر وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضبط انحصر وسبع من خص ضغط انحصر وصاد ضاد طاء ضاء مطلقة وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفرق اللب الحروف المذلقة وفرق من لطف الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطر جد واللين قرة قطر جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا قبلهما والانحراف صححا باللام والراء بتكرير جعل باللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استقل وللتمشي الشين ضادا يستقل ya baik Alhamdulillah terakhir kita huruf sekarang huruf nun ya nun ya silakan buka latihan huruf nun halaman 21 ya halaman 21 kitab yang warna putih ya nah, di manakah letak huruf nun? Di manakah letak huruf nun? Maka kita lihat rumusnya di matan Al-Jazari bait ke-15 halaman 2 ya. Di halaman 2 di bait matan Al-Jazari halaman 15 halaman 2 bait ke-15 paling bawah itu. Apa? Wan nunu min qarfihi tahtu ja'alu. Dan huruf nun keluar dari torful lisan. Torful lisan itu ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam atau lebih dekat ke gusi gigi seri atas. Jadi nun dalam madhabnya Imam Ibnul Jazari itu berbeda ya. Lam, nun dan ro itu berbeda tempatnya. Ya, nah di dalam madhab Imam Al-Farra lam, nun dan ro itu sama ya, sama, makhrajnya sama. Nah, jadi nun ini ujung lidah, yang mana disebut ujung lidah ini ya. Nah, jadi ini lidah kita, maka ujungnya ini ya. Nah, ini ujung, ini kepala lidah, ini kepala lidah. Yang ujung itu yang ini. Nah, makanya ketika menyebutkan huruf dal itu kan ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri atas. Nah, yang mana dia? Kepalanya keluar. Kan kepalanya keluar kan? Nah, jadi yang bersentuhan itu ujungnya, di atas itulah ujung. Nah, jadi yang ini namanya kepala lidah, roksul lisan. Jadi yang ujung bukan ini ya. Nah, tapi yang ujung ke atas ya. Nah, itulah ujung lidah. Makanya yang bukan dal kan keluar kan? Keluar ya. Nah, nun itu ya itulah disitulah letak keluar nun yang di atas itu tadi. Letakkan dia di atas busi, bukan di businya tapi di atasnya, di langit-langit ya. Nah, bukan di busi tapi langit-langit. Sama-sama. Nah, ya. Maka nun itu dia keluar dari ujung lidah. Ya, keluar dari ujung lidah. Kalau huruf kita huruf N ya. Nah, jadi jangan ke tengah-tengah lagi ya.
ada yang baru an. Nah, hilangkan a-nya jadi kan? Nah, itulah bunyi asli huruf nun. Nah, ya, ketika dia baris mati, dia baris sukun. An. Hilangkan a-nya jadi Nah, kalau dia tasdid baru nanti nah, ya, dengung ada dengungnya. Baik, kita lihat latihannya. Ya, nah, yang pertama bunyi asli. Bunyi aslinya gimana tadi? Ya kan, baris mati. Kolom kedua, na, ni, nu. Ya. Na, ni, nu. Gitu. Sekarang kita kasih mat panjang. 2 harokat. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Nah, perhatikan ketika menyebutkan huruf nun, ya, ya, di ujung lidah, maka ketika dia berbaris atas, harokatnya ini, ya, ketika panjang, harokat ini, baris atas, baris patah ini tidak boleh masuk ke hidung, tidak boleh hidung nun ya. Nah, karena nun itu dia ada ke hidung, ya, dia ada sambungannya ke hidung. Coba sama-sama. An. Nah, baca itu. Terhubung nggak ke hidung? Kan terhubung ke hidung nggak? Huruf nun. Coba lamakan nunnya. An. Baca itu. An. Bisa? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena dia terhubung ke hidung. Nah, ketika dia berharokat, harokatnya ini mau baik atas, baik dia baris bawah, baik dia baris depan, ini nggak boleh masuk ke hidung karena harokat ini dia letaknya di rongga, ya, di rongga mulut, di rongga. Jadi ini nggak boleh masuk. Jadi jangan sampai jadi harokatnya masuk juga ke hidung. Tapi lepaskan ya. Nah, kalau dipanjangkan, kalau kita pencet hidung nggak masuk barisnya. Ya, bisa pahami? Ni. Kalau dia masuk ke hidung, itu berarti barisnya masuk ke hidung. Jadi baris nggak boleh masuk ke hidung. Jadi jangan masuk ke hidung. Ya, sama juga nu. Ya, sama-sama nu. Nah, seperti itu. Nah, bunyi u-nya itu jangan masuk. Nah, itu masuk. Ya, jadi tak masuk ya. Jadi pahami ya. Nah, itu. Jadi harokat itu jangan sampai. Contoh nanti Al-Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan dia diapit dua hidung ya. Ya, Al-Alamin. Alamin. Mim ini kan ke hidung juga nih. Ya, nun juga ke hidung. Coba baca hidung, lamakan masuk ke hidung, masuk kan? Mim kan masuk ke hidung. Ya. Jadi ketika baca mim, ya jadi jangan ikut mim masuk, tapi mim nggak masuk ke hidung. Jadi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin, kan masuk itu mim. Jadi lepaskan ya nggak masuk. Ya, itu nanti ketahuannya nanti ketika talaki ya. Jika kita talaki bacakan Quran dengan syekh, itu nanti ketahuan masuk ke itu atau tidak. Jadi intinya jangan sampai sama juga maliki yaumiddin, jangan masuk maliki yaum
mengajarkan kepada kita mana-mana letak huruf tadi ya, mana-mana letak huruf tadi. Baik, kita lanjut. Kita paham ya? Hanya jangan masuk ke hidung. dia lepas ya. Ya. Sekarang baris mati. Jadi nggak boleh ya kan? Pernah ada siratal ladzina an'ama ya kan? Jadi menurut tak boleh Pak. Un. Ketika un tarik dia ke belakang lagi balik jangan un itu udah balik tuh karena huruf nun huruf tipis ya. Nun ini kan huruf tipis ya. Jadi un jangan un ya ayyuhal kafirun beda itulah berbalik itu suaranya lah tebal. Sementara nun itu suaranya di tipis ya. La a'budu ma ta'budun jangan ya makanya kira aja sama-sama in un ya. Kemudian ketika dia tasdid waqaf mati ya. Dengung ya. Un ya. Jadi ukuran 2 harokat, dengungnya 2 harokat ya. Un ya. Kemudian kita barisi ya. Nanu nani nana ya, kita cepatkan. Nanu nani nana. Jadi harus jelas nunnya ya. Harus bisa dengan harokat. Kemudian tasdid ninna nunnu ninni. Itu durasi dengung ya. Jadi durasi dengung 2 harokat ya, atau 2 alif ya. Satu alif ya, 2 harokat. Ya, kita ulangi lagi. Bunyi asli naninu sebelum contoh lihat sifatnya. Sifatnya ada berapa? 5. Yang pertama jahar. Apa itu jahar? Tidak mengalir nafas ya. Untuk mengetahui sifat ada di halaman berapa? Halaman 11 ya. Nanti belajar lagi. Itu kalau bisa dikuasai ya. Jahar itu apa? Ya, dari sisi nafas, dari sisi udara ya. Diusahakan dipelajari. Ya. Sifat yang kedua tawassul. Tawassul itu antara tertahan dan mengalir suara. Ya. Tertahannya suara mana? Karena dia sudah tertutup alirannya kan. Itu kan tertutup suaranya. Sudah tertutup suara tapi masih bisa ngalir. Masih bisa ngalir suaranya. Jadi dia pertengahan antara tertahan antara siddah sama rokoa. Ya, yang ada kubur nanti di rumah diulang lagi sifatnya ya, biar kami. Yang ketiga istifal. Istifal itu apa? Pangkalnya turun. Jadi dia huruf tipis. Nah, makanya senyum. Nah, bukan no. Kalau no, itu tebal.
ya, istighfar. Pangkal lidah tuh turun. Nah, jadi siratal ladzina bukan ladzina, ya, enak. Ya, istighfar ya. Sifat berikutnya apa? Infitah. Ya, pangkal sama tengah turun, artinya menjauh dari langit dulu, terbuka, infitah terbuka. Kemudian yang terakhir, idlaq. Idlaq itu apa? Mudah mengucapkannya karena dia di ujung. Ya, nah baik. Sekarang kita masuk contoh. Ya, contoh an'amta, An'amta, an'amta. an'amta, Jadi nggak boleh an'amta, an'amta. Jadi, makanya ditahan. An'amta, an'amta. Jadi lidahnya an'amta. an'amta, Jadi nggak boleh an'amta. Nah, ya kan? Walladzina nggak salah gitu. An'amta. an'amta, Karena dia mati jangan didengung. Karena itu kan bukan tasydid. Ya, jangan siratal ladzina an'amta. Nggak salah. Ya, makanya latihan ada di mana? Un. Nah, itulah ukurannya. Jadi an'amta, an'amta, in, un. Ya. Kemudian lagi an'amta. an'amta, Ya, Ibu 1 2 3. An'amta. Ya, Bapak-bapak 1 2 3. an'amta, Nah, contoh berikutnya Rabbil alamin. 1 2 3. Rabbil alamin, Ada min, Rabbil alamin. Rabbil alamin, Harus jelas duduknya ya. Min, min. Jangan hilang min. Tak jelas duduknya ya. Min, min. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Nah, ini Bu 1 2 3. Rabbil alamin. Dan jangan sampai jadi E ya. Alamin, min. Nah, ya tadi. Ar-Rahmanir Rahim, min. Nah, jadi min. Mungkin ada min. Ya. Rabbil alamin. 1 2 3. Rabbil alamin, Bapak 1 2 3. Rabbil alamin, Disuruh satu-satu habis waktu nanti ya kan? Jadi kita baca sama-sama aja ya. Nah. Wa nahnu nusabbih. wa nahnu nusabbih, Nah, jadi nunu wa nahnu jangan wa nahnu nusab hati-hati ya. Huruf pendek harus dipendekkan. Sedikit saja dia diayun jadi panjang. Wa nahnu nu. Awak nggak terasa karena berlagu tadi. Wa nahnu nusab. Itu pendek juga padahal itu sudah bertambah setengah. Jadi 1,5 aja. Ya. Jadi wa nahnu nusabbihu. 1 2 3. wa nahnu nusabbihu, Wa nahnu nusabbihu. wa nahnu nusabbihu, Ya. Jadi huruf pendek jangan diayun. Ya. Nah. Contoh maliki. Ini Fatihah ya, kita senggol-senggolkan ke Fatihah biar apa ya. Nah, ini.
Yau. Ya. Nah, maliki yau. Ya pendek namanya. Pendek. Yau. Ya kan? Maliki liki. Nah, li, ya kan? Li. Nah, seharusnya bacanya li. Jadi li. Itu ada bernafas sedikit. Ya. Khalaqa misalkan. Ya. Kho, la, kho. Pendek kan? Nah. Khalaqal insana min 'alaq. Awak mau belajar juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal ya. Khalaq. Kalau saya biasa ya. Khalaqal atau khalaqal itu saja. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, min 'alaq. Ya, itu sudah menambah harokat. Kepalanya kita di Quran. Contoh kafaro. Ya, kafaro. Biasa ya kan? Kafaro. Lafaznya berulang-ulang. Nah, ini diingatkan oleh Syekh Munis ya. Syekh Munis Al-Laiti ya, ulama dari Mesir. Jangan sampai menambah-nambah, mengayun-ayun tapi menambah harokat. Khuliqal insana min khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa. Kata dia itu. Khuliqa min, biasa ya khuliqa min, ya kan? Khuliqa li. Itu namanya khuliqa min. Nah, ya itu kalau kita mau pakai nada jangan sampai merusak apa kalau jangan sampai menambah. Itu maksudnya ya. Jadi wa nahnu nusabbihu 1 2 3. Wa nahnu nusabbihu. Itu kan nanti kalau mau itu lagu kan wa nahnu nusabbihu bihu atau bihu itu bi-nya sudah bertambah kan. Nah, jadi konsisten ya. Wa nahnu nusabbihu 1 2 3. Wa nahnu nusabbihu. Walaja ya. Walaja nama harokat ya. Walajan an ya kan? Kenapa? Karena nunnya Tasdid. kita mau wakafkan, maka dengungkan dia 2 harokat. Walajan 1 2 3. Ya, walajan. Beda tadi alamin. Beda kan? Nah, karena minnya tidak Tasdid. pasti jadinya alamin. Nah, itu arti nunnya nanti pasti. Jadi bedakan dia waqaf nun yang dia mati sama nun yang dia pasti. Walajan 1 2 3. Ya, ibu 1 2 3. Bapak 1 2 3. Nah, ya, jadi surah apa itu? Ar-Rahman kan? Nah, surah Ar-Rahman. Ya, lam panjang ya, ada tanda bendera di atas panjang. Ya, mat nanti kita pelajari ya, nanti kita fokus ke makronya. Ya, wala antum bermati juga dengan ta, maka nunnya disamarkan. Nanti ada materi pembahasan hukum bermati dan tanwin. Ya, malam ini karena ini ada contohnya, maka kita langsung ke contohnya, maka ta-nya nunnya disamarkan. Wala
ikhfa. Jangan antum, salah. Jadi lidah kita jangan lagi ke nun, tapi lidah kita siap-siap mau ke ta. Coba ta, tu. Nah, letakkan di situ tapi jangan kandas. Digantung. Wala antum. Satu lagi ya. Beda dengan an. Ada kan? Antum. Ya, wala antum. Satu lagi ya. Ini bu, satu lagi ya. Apa? Satu, dua, tiga. Jadi disamakan ya. Jangan jangan dikandaskan ke nun, tapi siap-siap ke huruf berikutnya. Nah, kemudian contoh berikutnya nun mati jumpa dengan kaf. Ya, nun mati jumpa dengan kaf, maka dia langsung menjadi, kalau bahasa kita, n ya. Kenapa? Karena dia ikhfa ya, yang jauh dari ujung nun ya, sehingga dia menjadi, kata Dr. Aiman itu, harus kandas ya, kandas ke kaf ya. Kalau tadi kan gantung kan, nah, kaf ini kandas ya ke kaf. Jadi min, jadi ek, min, tapi sudah huruf kaf itu, min, satu, dua, tiga. Kalau tadi kan karena masih nun sama antara masih sama-sama di ujung. Nah, ini nunnya sama kaf jauh. Ya, maka langsung minkum. Satu, tiga. Ya, ini bu. Satu, dua, tiga. Ya, bapak-bapak. Ya, jadi didengungkan. Ya, kemudian min qablikum. Nun mati jumpa dengan qaf. Gimana posisi nunnya? Sama seperti kaf. Cuma karena kaf kan tipis, bukan tebal ya. Nah, tipis. Ka. Kalau qaf kan o. Ya kan? Maka siap-siap rahangnya tebal terus. Mium. Nah, siap-siap ya. Mium qablikum. Satu, dua, tiga. Tidak lagi min qabl, salah. Kalau min qabl itu letaknya kaf, kan? Nah, ka, i, u, kan saya nyebut ka. Kalau qaf o, maka mium o. Nah, ya. Mi tipis kan? Qaf tebal. Mium. Nah, kalau saya ini kan tebal, jadi tipis. Mium. Qablikum. Satu lagi kan? Saya pahami? Ya, ini bu. Satu lagi kan? Sekali lagi. Ya, apa? Cepat ya. Mium. Ya. Nah, cepat. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, sama-sama. Jim tebal atau tipis? Tipis. Man, langsung tengah lidahnya mau siap-siap. Ya. Satu, dua, tiga. Manja.
nun as-sakinah dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin, ya. Nanti ada di mata Jazari. Karena kita sekarang belajar hanya makhraj kasih ya, pengenalan tempat keluar huruf. Nanti akan ada saatnya membahas seperti itu ya, asal istiqomah. Ya. Ya, karena kalau tak istiqomah jadi istirahat. Ya kan? Istiqomah berat. Kalau ringan istirahat. Ya. Balikan. Lagi sebelum kita masuk sama-sama lagi ya. Naminu an in kun nanu nani nana ninna ninni. Sekarang kita masuk huruf huruf ro. Ya, ro. Ya, huruf ro termasuk huruf yang juga berasal dari ujung lidah. Kita lihat rumusnya di buku ini halaman 5 ya, halaman 2 di buku putih. Ada Jazari. Di bait ke-15. Wa yudanihi bidhahri al-khulu. Jadi kalau ditanya orang gimana letak huruf ro, kita bisa jawab wa yudanihi bidhahri al-khulu kalau kita menghafalnya. Ya, jadi kita akan pegangan. Huruf ro keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun. Namun sedikit masuk ke punggung lidah, yakni bagian ujung lidah yang dekat dengan tengah lidah. Jadi perhatikan di situ ada dua partikel ya, ada dua bagian. Yang pertama punggung lidah, punggung. Yang mana disebut punggung? Para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan sampai ada gambar di sini nggak ada ya. Ada yang mengatakan nun punggung ya seperti ini ya di atas ini. Ini sama ya. Ini lidah ini kepala lidah. Ini ada sedikit ya. Ini kepala lidah. Ini ada yang mengatakan punggung itu di sininya, ya di atas sedikit. Ada yang mengatakan punggung itu di sininya, di bawahnya punggung. Jadi terjadi perbedaan. Ada yang menyamakan lam nun ro sama saja letaknya, ya. Tapi imam lain, mazhab lain, ya. Jadi punggung, kalau yang mengatakan punggung itu di bawah ini, arti lidahnya kan agak di punggung sedikit. Ya. Kalau yang mengatakan punggungnya itu adalah yang di atas tadi, berarti maka nanti kalau kita belajar nanti dengan beberapa guru, nanti guru ini lain rohnya, guru ini nanti lain rohnya. Jika putar nanti itu belajar roh, yang ini nanti bunyinya lain, ini bunyinya lain. Karena memang di dalam peletakan huruf roh itu, ya terjadi perbedaan, ya. Ada yang menenangkan seperti syakhalufan, sama saja seperti kita nyebutkan coba sama-sama roti, biasa roti, roda, roma. Itu sudah terletak huruf roh yang benar. Yang kalau bingung mana itu ada yang bukan roh, mencari ya kan. Maka ada syakhalufan, ya udah. Ketika kita bilang roti, roda, itu sudah huruf roh ya. Cuma bedanya orang Arab dia getarannya tidak banyak, takrirnya getarannya tidak banyak, tidak sama seperti R kita. Kalau kita R jadi mendobel kali kalau kita kan. Udara melingkar banyak getarnya. Kalau Arab 2 atau 3 getaran aja. Kalau
biasa saja. Nah, di mana letaknya kalau di langit-langit? Nah, di sini pun terjadi juga perbedaan. Ada yang mengatakan di tengah langit-langit, tapi bukan di tengah kaki. Jadi kalau kita rasakan lidah kita, itu kan ada apa namanya kalau kita buikan pakai lidah, kan ada lekuk ini. Nah, ya. Yang pertama kan begini, baru akan lekuk sedikit kan, nah, naik dia. Nah, jadi dilekukan situlah, letakkan dulu. Ya. Nah, sementara yang lain mengatakan letakkan seperti di atas busi ya. Nah, jadi kita pakai yang di tengah aja. Jangan sampai monyong ya. Nah, tapi biasa aja. Jadi ketika dia baris bawah tipis. Jadi ketika baris depan tebal. Jadi seperti itu ya. Nah, dari huruf O ini harus diperhatikan karena memang ada orang yang mendapatkan udur tidak bisa menyebutkan huruf O. Jadi kembali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau alif seperti itu diusahakan jangan nekat jadi imam. Ya, karena al-Fatihah harus dibaca dengan sempurna. Ya, walaupun R-nya agak berat, bagaimana? Karena yang bisa digentarkan itu. Nah, ya, benar. Nah, jadi seperti itu. Saya jumpai seorang dokter yang nggak bisa menyebutkan R. Motifnya, tapi ketika jadi imam suruhnya yang lain jadi imam. Dan suaranya bagus, karena dia sadar, karena dia orang berilmu. Dia sadar ya, jadi baca Al-Fatihah itu jangan sampai ada makhrajnya yang keliru ya, jangan ada yang keliru makhrajnya. Baik, kita lanjut. Kita matikan dulu. Sedikit aja. Hilangkan aja jadi ya, sedikit saja. Dua getaran ya. Ya. Kita kasih baris. Ya. Jadi kalau ini unik ya, dia ada tebal, ada tipis ya. Nah, tebal, tipis, ya. Garis atas tebal, tebal, ya. Jadi tipis. Apa yang tipis? Rahangnya, ya. Nah, rahang tebal gimana kemarin? Rahang normal. Itu dulu. Itulah rahang normal. Tinggal kasih hurufnya Allah. Jadi bukan dia bukan darah, tapi Allah. Nah, kalau tipis, rahang gimana? Rahang I kan? Sama I. Nah, itulah rahang tipis. Senyum, sedikit agak senyum. Ada I. Jadi jangan tapi I. Itu kalau baris bawah. Kalau baris toma tebal. Jadi rahang tebal. Nah, itu rahang tebal. Kemudian ro bertasydid baris atas tebal. Ya, ro bertasydid baris toma tebal. Ya. Ro bertasydid garis bawah tipis. Contoh min syarri ma khalaq kan? Min syarri. Syarri jangan syarri salah. Syarri. Paham ya? Kalau orang bertasbih baris atas contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tapi
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pahami ya. Nah, kalau garis lemak jelas ya. Tebal. Baik, kita nanti ini ya sama-sama pendek ya, kita kasih mat kemudian perhatikan mati sebelumnya ada baris fathah maka tebal L dan jangan moyo ya, kau moyo ya bawahnya L tangan bawahnya nih L. Nah, ini biasa saja sambil aja kan L. Allah mati sebelumnya garis bawah tipis nah, ya dari tipis kan ada pengecualian kalau Allah mati sebelumnya garis bawah sesudahnya ada huruf tebal maka rohnya jadi tebal nah, jadi tebal. Yang penting asalkan sesudahnya ada huruf tebal dia jadi tebal walaupun dia sebelumnya garis bawah. Pahami? Nah, ini roti banyak rumusnya ya. Nah, sama-sama Nah, kemudian ya Allah mati sebelumnya ada kasroh garis bawah tapi tidak asli. Dia bukan hamzah tapi alif tambahan ya. Nah, contoh ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Benar ada? Ini kan kasrohnya nggak asli. Ya, kasrohnya nggak asli. Kenapa? Karena ini hamzah wasol. Nah, kalau kita jumpai kasrohnya seperti ini, ya, maka rohnya tebal. Irji'i, ya, irji'i, ya, itu. Makanya situ ada 3 ir ya, karena ada gambar bintang tuh kan. Di irnya ada gambar bintang kan. Nah, itu tebal ya. Nah, kasrohnya tidak asli. Jadi ir, ya, kemudian tebal juga. Tebal jangan tapi tebal ya. Kemudian tasdid tebal jadi rohnya tebal, a-nya tipis. Rohnya tebal, a-nya tipis. Ya. Kemudian kalau tasdid garis bawah tipis. Jadi jangan oh tasdid garis bawah tebal kemudian gabungan 2 huruf kemudian tasdid tipis kan? Tipis. Kalau tasdid baris atas tebal. Kalau tasdid garis bawah. Kalau tasdid garis bawah. Jangan disamakan sedikit. 2 kata
Roriru, 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 El, Al, Il, 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 Il. Sot ya, ada sot kan? Il, Il, nah, baru ada bintang itu, tebal juga. Il, Il. U, Ul. El, O, El. Iri, Iri. U, Uru, Roru, Roriru, Roriru, Riro, Riro, Ruru, Riri. Riri. Ya, nanti ada bab khusus masalah roh ya, bab roh. Bab roh. Mata jazari ada bab roh. Nanti baru pembahasannya. Ini gambaran penyebutan huruf roh. Sifatnya kita lihat ada 7. Pertama jahar. Jahar itu apa? Tidak mengalir Suara. tidak mengalir Udara. nafas. Ya, tidak mengalir nafas. Yang kedua tawassut, pertengahan antara tertahan dan mengalir. Ya, makanya au tertahan kan au tapi ngalir. Au tertahan tapi masih ngalir. Jadi nggak boleh au Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tertahan soal, tapi dia tertahan dan mengalir. Kemudian istighfar, ya pangkal lidah turun, ya Allah itu, ya pangkal lidah turun. Oh, jadi yang di pangkal itu turun, yang naik cuma, ya ujung punggung lidah, rahang ke tebal. Kemudian infitah terbuka jauh dari langit-langit. Kemudian izlah mudah pengucapan. Yang berikutnya inhiraf menyimpang dari makhraj. Kemudian takrir berdetar. Ya, jadi kalau nggak ada detarnya maka bisa jadi L. Banyak orang nggak bisa nyebutkan R jadi L belakang satu anak-anak di belakang. Ya, nah, kenapa? Karena R-nya tidak berdetar, nggak ada getarannya. Nah, ya takrir. Kita ambil contoh Al-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Kalau saya panjangkan Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ya, hati ya. Itu masuk Al-Fatihah. Jadi ada tasbih kan? Jangan Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Rusak Al-Fatihahnya. Ini kalau baca Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah rusak Al-Fatihah. Ya. Kemudian ibu 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim, Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, Ya, Bapak-bapak 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Pastinya perhatikan ya. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati ya. Ni kalau jangan jadi ne ya. Jangan Ar-Rahmanir ya. Ar-Rahmanir-Rahim.
Kenapa tipis rohnya? Karena sebelumnya ada huruf ya, itu mewakili kasroh. Ya, ini sering orang baca innaka ala kulli syai'in qadir. Salah. Qadir. Nah, qadir. Jangan qadir. Salah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salah, qadir. Ya. Nanti manggil Pak Qadir. Jangan Pak Qadir. Oh, ya. Biar pasir namanya salah, ya kan? Qadir. Satu lagi ya. Contoh berikutnya Nabil Mirsad, rohnya mati. Sebelumnya baris bawah. Berarti tipis atau tebal? Tebal. Oh, tebal. Karena sesudahnya ada sod. Karena sesudahnya ada huruf. Ya kan? Berarti mana bacanya? Nabil Mirsad. Mil. Jangan mil, tapi mil. Ya. Nabil Mirsad. Satu lagi ya. Contoh berikutnya, fikir kos. Ya, orang yang mati sebelumnya baris bawah. Tebal atau tipis? Tebal. Kenapa tebal? Karena sudah ada huruf tebal. Karena sesudahnya ada huruf Tebal. Oh kan? Maka orangnya jadi tebal. Fikir kos. Satu lagi ya. Pahami ya? Kemudian syir'ah, tebal atau tipis rohnya? Tipis. Tipis. Tipis kan? Karena sesudahnya huruf tipis. Syir'ah. Jadi jangan tapi syir'ah. Lebih bu, satu dua tiga. Apa? Ya. Pahami ya? Tebal tipis tadi ya. Wahdahum, tebal atau tipis? Tebal. Karena sebelumnya ada baris fathah. Tipis. Wahdahum. Satu dua tiga. Wahdahum. Ya. Jadi jangan wahdah. Tapi wahdahum. Ibu-ibu satu dua tiga. Bapak. Oke. Lidi hijr. Cuma itu. Ya hijr. Ya. Jimnya mati. Orangnya juga mati kan? Karena mati wakaf kan? Ini tebal atau tipis? Tengok aja sebelum huruf mati ini huruf apa? Hanya baris bawah. Kalau baris bawah balik ke rumus ini. Berarti apa? Tipis. Ya. Lidi hijr. Ya. Jim mati sama bunyinya. Aja. Hilang katanya jadi ingat ya bunyinya. Oh tadi udah hijr. Jadi jangan hilang rohnya ya, jangan hijr salah. Hijr kalau saya panjangkan hijr.
Tipis ya. Karena kalau sebelumnya baris bawah. Yang berikutnya fi lailatil Qadar. tebal atau tipis? Tebal. Ya, tebal tipis. Tebal. Kenapa kok tebal? Karena huruf sebelum sukunnya berbaris fathah. Ini sukun. Sebelumnya baris Fathah. fathah kan? Maka rohnya tebal. Balik ke rumus ini kan? Atas. Nanti kan baris nanti kemana bacanya? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Qadar. Pertama huruf dal dulu, huruf dal. Harus tahu bunyi aslinya. Ada. Hilang katanya jadi ada. Ya kan? Baru roh tebal coba lagi. Ya kan? Maka qadar. Harus cepat. Qadar. Kalau saya panjangkan fi lailatil qadar. Ya. Jadi jangan sampai qadar. Jangan ngomong fi lailatil qadar. Ya. Ini sering ayat-ayat begini biasanya huruf terakhirnya hilang di motor. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Hilang rohnya. Enggak boleh hilangkan huruf. Wal 'asri wal 'asr. Hilang rohnya. Padahal masih ada huruf Roh. roh kan? Wal 'asr wal 'asr wal 'asr wal 'asr. Harus ada huruf rohnya. Ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jangan sabar. Sabar. Jangan sabar. Kalau sabar berarti rohnya di tipis ya. Sabar. Nah, latihan mulut ini dari perang ya. Coba-cobalah mengenal gitu ya. Senangnya. Ya. Fi lailatil qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
firqas syir'ah wahdarhum lidhi fi lailatil qadr Alhamdulillah sampai sini dulu ya, dilatih ya, kan dulu sampai di sini tapi dilatih ya, kalau kita pegang HP buka di YouTube bukalah makhraj ya, latihan dari para chef ya, bagaimana mengeluarkan huruf ya, mengeluarkan huruf. Baik ya, kemarin Al-Fatihah mau dilatih atau gimana? Al-Fatihah sampai mana kemarin? Bismillah ya. Ya. Kita tambah sedikit alhamdulillah. Kemarin bismillah udah kita jelaskan ya. Jadi setiap pertemuan kita akhiri dengan latihan Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah rukun sholat, salah Al-Fatihah rusak sholat. Ya, nah. Ya, perhatikan Alhamdu 1, 2, 3. Kesalahan yang selalu terjadi di sini dipantul alhamdu. Nah, perhatikan huruf dal Arab itu letaknya di ujung lidah di gusi. Tahu gusi pangkal gigi seri, duduk, dada, didi, orang cadel. Duduk, silahkan duduk Pak. Bapak dari mana? Dari mana? Saya dari Medan. Itu adabnya. Bukan di langit, bukan duduk. Kalau kan di langit duduk di mana? Duduk. Nah, maka di Syekh Ali Jabir almarhum kalau ngomong kita hidup di dunia ini, ya. Silakan duduk dari alhamdu. Jangan alhamdu. Nanti tebak duduk. Bisa ya? Nanti dilatih di rumah. Masakan telur dadar. Pilih dada. Itu latihan huruf dal. Ya. Alhamdu. Nah, ini hak kecil atau besar? Hak kecil. Alhamdu. Jangan sampai bapak baca alhamdu, baca ayo nanti. Ya. Ya, alhamdu kebinasaan. Alhamdulillah di kebinasaan bagi Allah. Jadi alhamdu segala puji, huruf pedas ha, hi, hu, alhamdu. Jadi ya, jangan alhamdu kebahagiaan bagi Allah. Ya Rasulullah alhamdulillah ya, satu saat sholat kita ya, lillahi. Dan jangan lil, ini sering terjadi lil, alhamdulillah lillahi. Dan jangan lillahi ya, lillahi. Kita gabung alhamdulillahi. Tebal atau tipis soalnya? Tebal. Bukan darah, Arab. Ya, walaupun nanti ada beberapa daerah yang menyebutkan jadi ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Arab. Ya. Nah, jadi tebal ya. Bahkan tebal atau tipis? Maka ditarik jangan
Rabbil. Kalau sifatnya kan bukan Jadi paham ya? Rabbil. Bil. Rabbil. Jadi jangan sampai bil. Ya. Kita pelajari ya karyawan. Tidak. Jangan a. Kalau alamin orang-orang penyakit, ya orang sakit. Nanti Rabbil alamin Tuhannya orang sakit. Kan baca ayo. Rabbil alamin aku. Ya. Rabbil alamin. Jangan me. Rabbil alamin. Satu tiga. Rabbil. Lam jangan pantun, jangan Rabbil alamin. Jangan ya, jangan ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu tiga. Perhatikan, jangan Rabbil ya, jangan Rabbil, tapi Rabbil. jadi Rabbil, jangan Rabbil, nanti jadi P, tapi ada bunyi Rabbil. Jangan Alhamdulillahi Rabbil ya. Kita lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu lagi ya. Harokat harus seimbang ya. Ini dua harokat, ini dua harokat. Jangan nanti ini kepanjangan, ini kependekan. Ini tiga, ini dua, jangan. Harus seimbang. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tapi akhirnya sudah lebih dari itu. Jadi harus seimbang. Sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu lagi ya. Ibu, satu dua tiga. Bapak, satu dua tiga. Semuanya, satu dua tiga. Lagi dari kamu tuh ya, kemarin sudah kita jelaskan kan? Kita jelaskan lagi. Tapi lewat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu lagi ya. Bismillah, jangan Bismillah, jangan Sin jangan pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah besok ada. Jadi kalau yang nggak datang nanti tobat langsung main beliau. Nah ini Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa kita ikuti. Baik, ada yang mau ditanya?
kecuali pada harokat akhir berharokat fathah dan fathain. Ya, kecuali berharokat akhirnya berharokat atas ya, baris atas. Kalau dia baris bawah masih bisa dirongkan. Orang itu mana? Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Sikit aja Rahim. Ya. Wal 'asr. Wal 'asr. Bukan wal 'asri. Kalau kan harokat sempurna. Jadi dia sepertiga harokat ya. Wal 'asr. Wal 'asri. Wal 'asri. Nah, kalau kita dari awal sudah rum, maka semuanya harus rum. Ya, bisa dari awal dia sudah akhir ayatnya dirumkan ya. Yang penting dia baris bawah sama baris bawah ya. Nah, baris bawah baris bawah. Aku jadi balik ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Nah, jadi kalau mau dirubah nasta'in. Nah, sini saya ya. Nah, ini wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ya. Nah, jadi dia kecuali berbaris atas. Tapi itu pun harus kita latihkan ya. Karena kalau dari awal kita baca rum sampai akhir bacanya harus tapi itu jarang ya. Kalau ada suka dilatih lah ya. Nah, dilatih digerakkan dengan guru. Khawatir nanti dia baca wal 'asri. Dia bilang padahal itu harapannya sempurna, tak boleh. Allah